Halo Sobat Jiwa, selamat pagi, salam sehat. Hari ini kita kembali ketemu dalam Podcast Podcast Kesehatan Marzuki Mahdi. Nah, mungkin Sobat Jiwa udah banyak yang tahu bahwa Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor ini selain memberikan pelayanan sesuai kekhususannya, yaitu pelayanan jiwa, rumah sakit ini juga memberikan layanan untuk kesehatan fisik lainnya. Salah satunya adalah kesehatan paru. Nah, pada podcast hari ini sudah hadir nih bersama kita Dr. Koko Harnoko, spesialis paru. Kita sapa ya, sama-sama. Pagi Dok. Selamat pagi Dok. Sehat Dok, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi Dok, pagi ini di podcast hari ini kita akan ngobrol bareng sama Sobat Jiwa tentang kesehatan paru. Jadi yang pertama nih Dok, yang perlu kita tahu, apa sih Dok masalah kesehatan paru atau penyakit paru yang umumnya ditemui di masyarakat akhir-akhir ini? Iya, oke. Jadi pada prinsipnya sama ya. Jadi penyakit itu ada penyakit infeksi menular dan penyakit tidak menular ya. Nah di asma juga begitu. Jadi kalau yang penyakit infeksi menular seperti TBC, pneumonia, ya. Kemudian yang belakangan ada COVID ya, itu infeksi menular. Sementara yang tidak menular seperti asma, PPOK ya, kemudian tumor atau kanker paru ya, itu termasuk penyakit ada di bagian paru yang umum yang selama ini itu yang tidak menularnya ya Dok ya. Oh jadi sebenarnya kalau yang untuk jenis yang infeksi Dok itu sebenarnya bisa dihindari mungkin ya Dok ya. Kira-kira apa sih Dok yang bisa dilakukan khususnya untuk menghindari infeksi pada paru-paru? Iya, jadi pada dasarnya kan orang terinfeksi itu karena ada dua masalah ya. Jadi ada sumber penularan dan daya tahan tubuh ya. Jadi sumber penularan artinya ada orang yang menularkan, kemudian tergantung daya tahan tubuh kita ya. Kalau ada yang nularin tapi daya tahan kita baik ya, kita mungkin nggak akan tertular ya. Tapi kalau ada penularannya, daya tahan kita lemah ya, itu baru kita kena. Jadi mudah tertular ya Dok ya, jadi kalau saat kondisi imunitas atau daya tahan kalau tubuhnya sumber penularan mungkin kita tidak bisa kita tidak bisa hindari ya. Ya, karena kita kan kontak orang ya, jadi bisa di kerumunan, di mungkin di angkutan, kemudian di tempat-tempat yang banyak orang. Ya. Nah, yang bisa kita kita modifikasi adalah daya tahan tubuh gitu ya. Jadi daya tubuh kita mesti fit ya, supaya kita nggak mudah tertular. Nah, jadi kita harus meningkatkan imun ya dengan cara ya pola hidup bersih dan sehat ya. Jadi makan yang teratur, bergizi cukup ya, istirahat cukup, olahraga ya. Nah, dengan kita fit biar ada beberapa sumber penularan ya. Nah, kita bisa paling tidak terhindar atau bukan terhindar, kita kuat ya, lebih kuat dibanding orang yang ya. Nah, sambil ya kalau yang terakhir COVID kan ada 5 itu ya. Jadi satu pertama pakai masker, cuci tangan, kemudian hindari kerumunan ya dan sebagainya. Itu salah satu cara menghindari terkena infeksi. Oke, jadi intinya justru benteng pertahanannya dulu nih Dok yang diperkuat ya, supaya menghindari tadi ya infeksi paru. Oke, nah sekarang gini Dok, yang lagi musim juga kan model rokok nih Dok, sekarang kan macam-macam nih ya, ada vape, vape ya Dok istilahnya, ada vape, ada shisha yang kayak gitu ya Dok ya, selain rokok. Itu sebenarnya dampaknya itu seperti apa sih Dok? Apakah itu lebih baik dibandingkan dengan rokok Dok? Jadi sebenarnya pada prinsipnya sama aja karena kan ada sesuatu ya berupa aerosol yang masuk ke paru-paru, saluran nafas yang dia mestinya tidak efeknya tidak bagus ya terhadap saluran nafas dan paru-paru ya. Jadi kalau di rokok jelas tuh ada nikotin, ada tar ya. Jadi dalam satu batang rokok itu ada kurang lebih 4.000 macam zat. Ya, yang 4.000 ya Dok ya, 4.000 kurang lebih itu. Nah, itu yang menyebabkan ya kita sudah tahu lah efek rokok ya. Nah, yang baru itu kemudian dibuatlah rokok yang ya tadi ya, rokok elektrik, sintetis dan sebagainya itu. Nah, termasuk dalamnya vape itu. Nah, itu kan
menghindari tadinya nikotin, tar dan sebagainya. Tapi jangan salah kan tadi tidak hanya tar dan nikotin, ya ada banyak zat yang dikandung di dalam aerosol yang masuk itu, ya. Nah termasuk vape itu juga begitu. Kita kan nggak tahu. Ini kan baru aja ya rokok kan udah ratusan tahun. Betul. Nah ini kita efek itu nggak tahu. Tapi pada dasarnya ya sama, ya. Jadi ada zat apa yang terkandung itu nggak tahu yang bisa menyebabkan pasti ada kerusakan di saluran napas paru-paru, ya. Bisa saja beberapa tahun kemudian muncul kanker paru-paru, ya. Kemudian bisa muncul PPOK, ya karena itu, ya. Jadi pada dasarnya sama, tidak ada manfaat, jadi nggak ada lebih baik, tidak ada manfaat jelas, ya. Tidak ada. Oh gitu, ya sekarang soalnya banyak tuh dok, bahkan anak-anak muda, anak-anak remaja aja udah banyak tuh yang menggunakan vape dan ternyata seperti yang kita dengar tadi dari dokter Koko, ini memang sebaiknya dihindari juga ya dok ya. Jelas, ya. Oke, nah terus gini dok, saya pernah nih dok ya ketemu pasien ya dok ya, seorang ibu gitu. Datang dengan keluhan paru-paru gitu, dengan keluhan paru-paru. Setelah kita periksa ternyata sebenarnya penyakitnya ini umumnya ditemukan pada rokok sebetulnya. Sementara si ibu ini nggak merokok, si pasien ini tidak merokok. Setelah dikaji lebih dalam, ternyata di rumahnya suaminya adalah perokok aktif gitu ya. Jadi sehari-hari ya merokok, walaupun si ibu tidak merokok, berarti kan dia menghisap juga ya dok ya asap rokok. Jadi istilahnya perokok pasif ya dok. Nah itu dampaknya lebih buruk mana sih dok sebenarnya perokok pasif sama perokok aktif ini? Jadi begini, dalam satu orang merokok ya, orang merokok itu kan ada dua asap ya sebetulnya ya. Jadi kalau kita merokok itu orang merokok itu masuk. Jadi ada mainstream. Jadi mainstream itu obat bukan mainstream apa? Asap yang masuk ya ke paru-paru itu namanya mainstream. Kemudian ada side stream. Jadi side stream itu asap yang keluar dari rokok itu, ya. Nah, kalau dilihat kandungannya itu side stream itu lebih buruk, lebih berat hasilnya dibandingkan dengan yang mainstream, ya. Jadi itu apa namanya kesimpulan seperti itu. Nah, cuman tetap saja orang yang merokok itu pasti kena dua-duanya. Kena dua-duanya ya kan. Itu loh, ya. Betul, ya. Betul. Pasti dia kena dua-duanya. Ya, yang itu mainstream dapat, side stream juga dapat, ya. Tapi kalau orang yang tidak merokok dia hanya kena side streamnya aja. Jadi efek yang keluar dari asap rokok itu. Padahal itu lebih berbahaya, ya. Jadi ya kalau ditanya lebih bahaya mana, itu tentu yang merokok lebih aktif, lebih dapat dia dapat kena dua-duanya kan. Dampaknya lebih besar. Ya, tapi perokok pasif pun ternyata pasti terkena impact juga. Jadi walaupun nggak merokok tapi dia jadi perokok pasif akhirnya kena juga ya dok, dampak dari asap rokok tersebut ya dok. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa tertimbul akibat dari perokok pasif itu. Oh gitu, waduh menarik ya dok ya. Ya itu ternyata banyak tuh dok yang seperti itu, terutama ibu-ibu rumah tangga. Ya, jadi beberapa kasus dan menanya ibu, anak-anak juga. Anak-anak ya benar-benar. Anak itu makanya apa ya? Jadi kalaupun apa namanya perokok, seorang perokok ya seharusnya memang berhenti ya. Kalau sulit berhenti ya sebaiknya merokok jangan di rumah ya, karena mesti di luar, di halaman kalau memang itu. Karena ya itu tadi ya efek ke rumah, ke anak dan istri bisa terdampak karena jadi minimal jangan ngajak-ngajak ya dok ya. Asap rokoknya, asap rokoknya memang harusnya itu. Berhenti. Iya harusnya berhenti, benar-benar. Oke dok. Nah kaitannya dengan kesehatan paru nih dok. Tadi kan kita bicara juga tentang pola hidup sehat. Ada nggak sih dok atau nutrisi yang seperti apa sih dok yang baik dikonsumsi oleh tubuh kita, terutama untuk menjaga kesehatan paru? Sebetulnya tidak ada yang khusus ya, sama saja. Jadi prinsipnya kita PHBS tadi ya, pola hidup bersih dan sehat itu aja. Tidak ada makanan spesifik atau terapi spesifik untuk paru sendiri khusus, itu nggak ada. Semua sama. Nah cuma ya tadi yang belakangan ini banyak infeksi yang menular lewat airborne ya. Nah itu yang lebih sedikit agak diperhatikan dengan penggunaan masker ya. Jadi terutama di tempat-tempat yang ramai ya. Di kerumunan ya dok ya. Jadi sekarang memang sudah kasus COVID sudah turun ya, bahkan WHO sudah merilis. Jadi
emergensi mengenai COVID sudah ditutup ya. Cuman kasus masih ada. Ya, walaupun memang tidak seberat dulu, tapi kita nggak tahu nanti ke depan kan. Mungkin saja virus-virus ini yang bermutasi ya kembali menjadi kayak seperti kita awal COVID dulu, memberat lagi dan sebagainya ya, kita nggak tahu. Oleh karena itu ya tadi selain PHBS ya tadi yang diterapkan selama ini pada saat COVID ya, cuci tangan, kemudian pakai masker, hindari kerumunan ya. Nah, jadi itu aja. Jadi itu sebaiknya tetap diterapkan ya dok ya, walaupun tadi informasi yang kita dapat itu kan bahwa COVID sudah aman gitu, dari COVID itu sudah aman gitu, tapi ya virusnya tetap ada ya dok, virusnya masih ada. Jadi sebaiknya untuk terhindar dari kena atau terinfeksi atau tertular dari virus tersebut ya tetap kita terapkan yang udah kemarin kita terapkan, lanjutkan aja gitu ya dok ya, tetap baik kita gitu sebaiknya tetap dilanjutkan ya. Oke dok, terakhir nih dok ya, jadi untuk sobat jiwa supaya kesehatan parunya tetap terjaga, mungkin secara singkat atau mudah dimengerti tips dan triksnya lagi dok, disampaikan lagi dok untuk menjaga kesehatan paru. Oke ya, jadi tadi di awal penyakit paru itu bukan hanya TBC ya, penyakit paru itu banyak ya. Jadi ada yang tadi menular dan tidak menular ya. Nah untuk yang menular karena virus, karena bakteri ya, jamur itu banyak ya. Jadi seperti COVID, TBC, pneumonia itu termasuk yang menular. Nah terus kemudian ada yang tidak menular itu asma, PPOK, kemudian kanker paru ya, itu juga termasuk penyakit-penyakit paru yang tidak menular. Nah itu sumber keduanya atau efek penyebab dari keduanya hampir sama ya. Satu pertama karena penularan ya, kalau yang infeksi lewat saluran nafas ya. Kemudian kalau yang PPOK, asma maupun tumor paru tadi penyebabnya juga sama karena rokok ya. Jadi orang yang perokok itu bisa menyebabkan orang PPOK ya, kemudian bisa menyebabkan kanker paru ya, kalau dia asma menyebabkan serangan asmanya ya. Nah terus kemudian bisa juga menurunkan daya tahan tubuh ya, sehingga dia mudah tertular infeksi ya. Jadi oleh karena itu satu, sebaiknya atau seharusnya orang mestinya berhenti merokok ya, jangan merokok karena efek terhadap paru tadi ya. Jadi baik yang terinfeksi maupun tidak infeksi semuanya sumbernya sama ya. Terus yang kedua ya tadi kembali pola hidup bersih dan sehat ya. Ayo mulai hidup sehat ya, makan yang teratur, bergizi cukup, istirahat cukup, olahraga ya, itu bisa membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, supaya kita terhindar dari penyakit infeksi. Jadi dua, pola hidup sehat, dan kalau yang merokok berhentilah merokok. Oke. Luar biasa. Jadi begitu ya Sobat Jiwa, banyak sekali tadi yang sudah di-sharing oleh Dr. Koko. Jadi kesimpulannya memang organ paru-paru ini adalah organ vital yang tidak tergantikan untuk tubuh kita, sehingga kita wajib nih untuk menjaga kesehatannya. Seperti yang tadi sudah Dr. Koko sampaikan, agar paru-paru kita tetap terjaga kesehatannya, yang bisa kita lakukan itu diantaranya adalah menerapkan pola hidup sehat, yaitu berhenti merokok atau menghindari asap rokok, terus makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, terus tentunya berkonsultasi kepada ahlinya apabila ada keluhan pada paru-paru kita. Nah, terima kasih Dr. Koko udah sharing hari ini. Insya Allah ilmunya yang sudah dibagikan kepada Sobat Jiwa pada hari ini akan bermanfaat untuk Sobat Jiwa. Demikian, sampai ketemu di podcast Mars selanjutnya. Salam sehat.